Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafi Dirgaatmaja. Saya mahasiswa ahli jenis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subhandi Jember. Pada video kali ini saya akan melakukan 3 pemeriksaan, yaitu yang pertama pemeriksaan Mening-Nielsen, kedua pemeriksaan GCS, dan ketiga pemeriksaan 12 saraf kranial. Langsung saja untuk yang pertama, kita lakukan pemeriksaan Mening-Nielsen. Yang pertama kaku kudu. Pada kaku kudu kita posisikan pasien supinasi. Yang kedua, kita letakkan tangan kiri kita atau tangan kiri perawat di bawah kepala pasien atau bagian occipital, sedangkan tangan kanan kita di dada pasien. Kita fleksikan leher pasien secara pasif sampai dagunya menyentuh dada. Hasilnya negatif bila dagu pasien menyentuh dada, dan hasilnya positif bila dagu tidak bisa menyentuh dada atau ada tahanan pada otot leher. Untuk pemeriksaan kedua, yaitu pemeriksaan kernik. Pemeriksaan kernik tetap posisi supinasi seperti ini. Kita posisikan tangan kita di betis pasien dan kita fleksikan. Pada sendi lututnya kita ekstensikan sampai 135 derajat. Hasilnya negatif bila pasien dapat melakukan sudut 135 derajat, dan hasilnya positif bila sebelum terbentuk sudut 135 derajat pasien mengatakan nyeri atau ada tahanan. Selanjutnya pemeriksaan Brudzinski 1, tetap posisinya supinasi. Tangan kiri kita atau tangan kiri perawat di belakang kepala pasien, tangan kanan kita di dada pasien. Kita fleksikan leher pasien secara pasif sampai dagu menyentuh dada pasien. Hasilnya positif bila ada fleksi involunter pada bagian tungkai, misalnya lututnya seperti ini. Dan hasilnya negatif bila tidak terjadi apa-apa. Untuk selanjutnya pemeriksaan Brudzinski 2. Brudzinski 2, kita fleksikan sendi lutut pasien dan kita tekan atau kita dorong pada fleksi pinggul pasien. Hasilnya negatif bila tidak terjadi apa-apa, dan hasilnya positif bila tungkai sebelahnya itu terjadi fleksi involunter. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan GCS. Dalam pemeriksaan GCS ada 3 aspek yang kita ukur. Yang pertama eye, yang kedua verbal, yang ketiga motorik. Skor tertinggi GCS ada 15 dan skor terendahnya adalah 3. Pada aspek yang pertama, yaitu eye, ada 4 poin. Yang poin yang tertinggi adalah 4 poin bila pasien dapat membuka mata spontan. Poinnya 3 bila pasien membuka mata hanya dengan panggilan atau hanya dengan suara. Seperti misalnya, Pak, Pak, dia membuka, itu 3. Skornya 2, membuka mata hanya bila dirangsang dengan rangsang nyeri. Pak, Pak, 2. Dan poinnya 1, bila tidak ada respon sama sekali atau tidak membuka mata. Pejam, Pak? Ya, itu 1. Terus aspek yang kedua adalah verbal. Verbal poinnya 5 bila orientasinya penuh. Misalkan kita tanya namanya, permisi Pak, namanya siapa Pak? Edi. Ya. Pasien menjawab sesuai dengan namanya, berarti 5. Poinnya 4 bila pasien disorientasi. Misalkan, Pak, hari ini hari apa Pak? Tebu. Menjawab Rabu, padahal sekarang hari Kamis. Poinnya 4. Terus poinnya 3 bila pasien tidak nyambung atau hanya bentuk kata-kata tidak berbentuk kalimat. Pak, namanya siapa Pak? Mau pipis. Tidak nyambung dengan pertanyaan yang kita berikan. Poinnya 2 bila pasien hanya mengerang. Ya. Dan poinnya 1 bila tidak ada suara sama sekali atau tidak ada respon sama sekali. Oke, untuk aspek yang ketiga adalah motorik. Untuk motorik poinnya 6 bila pasien menuruti perintah kita. Pak, coba diangkat tangannya Pak. Diangkat. Ya, tangan kirinya diangkat juga. Ya. Terus poinnya 5 bila pasien dapat melokalisir nyeri. Kita beri rangsang nyeri. Ditepis. Ada tepisan. Dan poinnya 4 bila pasien menghindari nyeri. Kita beri rangsang nyeri pada ujung jari dan ditarik. Poinnya 3 bila terjadi fleksi abnormal, kita beri rangsang nyeri
pasiennya terjadi fleksi abnormal. Dan poinnya 2, bila terjadi setelah kita beri rasa nyeri terjadi ekstensi abnormal. Nah, seperti itu. Dan poin 1, bila tidak ada respon sama sekali pada pasien. Untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan 12 saraf kranial. Alat yang kita siapkan yang pertama ada garpu tala, karena saya tidak punya garpu tala, jadi saya pakai ini, anggap saja garpu tala ya. Yang kedua adalah aroma dari kopi, ada minyak kayu putih. Yang ketiga ada penlek. Yang keempat ada spatel. Terus ada kapas dan jarum. Oke, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu nervus 1 atau penciuman. Bisa kita posisikan pasiennya duduk atau berdiri ya. Ya, bisa dibuka maskernya, Pak. Kita minta pasien untuk memejamkan mata dan menutup salah satu lubang hidungnya. Pejamkan mata, Pak, dan ditutup salah satu hidungnya. Kita berikan aroma dan meminta pasien untuk menebaknya. Ini bawa apa, Pak? Kopi. Ya. Ini bawa apa, Pak? Minyak kayu putih. Ya. Dan begitu juga perlakuan untuk lubang hidung yang sebelahnya, bergantian ya ditutupnya. Untuk nervus yang kedua yaitu optikus, kita pakai Snellen card. Kita ambil jarak 6 meter dari pasien ke Snellen card. Kita suruh pasien membaca Snellen card seperti biasanya. Yang ketiga adalah pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Yang pertama adalah gerakan bola mata. Kita lihat pasien, dilihat bola matanya ada gerakan di luar kemauan pasien apa enggak bola matanya. Nah, terus kita suruh pasien untuk mengikuti tangan kita. Untuk pasien bisa enggak mengikuti bola matanya, mengikuti tangan kita. Pak, lihat tangan saya, Pak, dan ikuti ya, Pak. Ya. Ya, ternyata mengikuti, normal. Terus selanjutnya pemeriksaan pupil pasien. Pupilnya normalnya diameternya 2 atau 3. Dan ketika kita beri rangsang cahaya akan mengecil. Permisi, Pak. Saya periksa matanya, Pak ya. Diameternya 3, setelah diberi cahaya jadi 2. Normal. Selanjutnya pemeriksaan nervus kelima yang sensorik ya. Kita gunakan kapas dan jarum atau yang agak tajam sedikit, jangan pisau. Kita suruh pasien untuk memejamkan mata dan kita beri rangsangan kapas atau pakai jarum dan menyuruh pasien menebak itu halus atau tajam. Pak, kalau halus bilang halus, kalau tajam bilang tajam ya, Pak. Ya. Sekarang pejamkan mata, Pak. Halus. Ya. Tajam. Ya. Halus. Ya. Tajam. Ya. Halus. Tajam. Ya, sudah. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ke-8 yaitu pendengaran. Yang pertama Weber test, kita siapkan garpu tala. Anggap aja ini garpu tala karena saya tidak punya. Kita bunyikan garpu tala terlebih dahulu dan kita letakkan di kepala pasien. Pak, yang lebih keras yang sebelah mana, Pak? Sama. Nah, kalau sama berarti pasiennya normal. Bila terdengar salah satu telinga yang lebih keras, berarti yang lebih keras itu tidak normal. Untuk yang kedua tes swabah. Swabah kita bunyikan garpu tala dan kita dekatkan pada telinga pasien. Pak, kalau garpu talanya sudah tidak terdengar, bilang ya, Pak. Ya. Masih terdengar? Masih. Masih, Pak? Masih. Sudah. Nah, setelah pasien bilang tidak terdengar, baru kita dekatkan ke telinga kita. Kalau kita masih mendengar, artinya pendengaran pasien belum normal. Kalau garpu tala kita dengarkan dan tidak terdengar, berarti benar pasiennya normal. Selanjutnya adalah nervus 7. Nervus 7 yang diperiksa adalah
kesimetrisan wajah pasien. Kita minta pasien untuk menggunakan dahi. Berikan dahi Pak. Ya, kita lihat simetris apa enggak. Kita lihat sudut bibirnya juga. Pasien ini normal, berarti kanan dan kirinya simetris. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah nervus 9 indera pengecapan. Kita minta pasien untuk memejamkan mata dan kita beri perasa pada pasien. Pasien disuruh merasakan Manis. Pak. Manis. Ya. Yang ini Pak. Pahit. Ya. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah untuk pemeriksaan nervus 10, kita minta pasien untuk mengucapkan atau bersuara ah dan diobservasi gerakan palatum dan faringialnya. Oke, untuk pemeriksaan saraf selanjutnya adalah saraf kranial ke-11. Ya, kita anjurkan pasien untuk mengangkat bahu kanan kirinya. Diangkat bahunya Pak, dan kita bandingkan kekuatannya, lebih kuat mana kanan atau kirinya. Ya. Terus pemeriksaan yang saraf terakhir yaitu nervus ke-12. Kita minta pasien untuk buka mulutnya dan kita minta menunjukkan lidah, apakah ada atrofi atau cacat dan lain-lainnya. Dan kita suruh pasien untuk mengucapkan R atau L. Coba Pak ucapkan R. R. L. L. Ya, pasiennya normal ya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.